Bintang-bintang keturunan termahal menuju Indonesia. Mereka yang mempermewah wajah timnas. Siapa saja yang ada di tribun saat Oxford United menjamu Leeds United? Lihatlah siapa yang ada di tribun saat Oxford United menjamu Leeds United kemarin malam. Di situ kalian bisa melihat rombongan elit dari sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas, duduk bersama Dani Lanzat dan Jordi Cruyff, dua otak penting di balik skuad Garuda. Dan yang lebih mengejutkan, tepat di depan mereka ada Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia dan defender kelas atas dari Liga Inggris. Apakah ini cuma kebetulan? Tentu saja tidak. Keberadaan Pascal bersama staf pelatih timnas di tribun mungkin sudah biasa untuk memantau para pemain timnas. Tapi akan sangat naif jika kita pikir tak ada pembicaraan di antara mereka. Kami pikir segalanya mengarah ke satu kemungkinan besar. Potensi Pascal Struijk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini tentu saja kabar bagus. Pascal adalah pemain dengan reputasi besar. Pernah mentas di Premier League dan musim depan siap membawa Leeds United promosi ke EPL. Jika ia bergabung, maka Indonesia akan punya satu senjata mematikan di lini belakang. Tapi apa dampak kehadiran Pascal bagi timnas? Dan siapa lagi pemain keturunan yang sedang dibidik PSSI untuk mempermewah wajah timnas? Mari kita bahas satu persatu. Saat Ole Roemeny turun ke lapangan membela Oxford United melawan Leeds United, kamera secara tak sengaja menangkap momen yang bikin gagal fokus para pecinta sepak bola tanah air. Dari sudut tribun penonton, terlihat beberapa wajah yang sangat familiar. Bukan cuma Marcelino yang jadi bagian dari skuad Oxford, tapi juga tiga tokoh penting timnas Indonesia. Patrick Kluivert, Dani Lanzat, dan Jordi Cruyff duduk bersama menyaksikan pertandingan. Yang bikin lebih menarik, tepat di barisan depan mereka terlihat sosok Pascal Struijk dari bek Leeds United yang sedang absen karena cedera. Kehadiran Pascal di laga tandang, ditambah posisinya yang begitu dekat dengan pelatih timnas, memunculkan satu dugaan kuat. Ini bukan momen biasa, ini momen pendekatan. Sudah lama masuk radar. Nama Pascal Struijk memang sudah lama masuk radar PSSI. Kini, dengan Kluivert sebagai pelatih utama, peluang itu terbuka lebar. Bisa jadi, inilah titik awal Pascal menyatakan komitmennya untuk memperkuat Garuda. Pemain keturunan termahal. Bicara soal pemain keturunan termahal yang masih belum membela timnas Indonesia, nama Pascal Struijk berdiri di puncak daftar. Nilai pasarnya saat ini mencapai sekitar 278 miliar rupiah. Nilai itu membuatnya lebih mahal dibanding nama-nama seperti Jayden Oosterwolde maupun Jairo Riedewald. Tentu bukan tanpa alasan. Pascal adalah bek tangguh, kaki kiri dominan, postur tinggi 1,9 meter, dan berpengalaman tampil di Premier League bersama Leeds United. Musim ini, meski sempat cedera, Struijk tetap tampil luar biasa dan menjadi pemain kunci yang membawa Leeds bersaing di papan atas Championship. Musim depan, kalau semua lancar, dia bisa kembali ke Premier League. Struijk juga pernah dipercaya mengenakan ban kapten, bukti bahwa dia sosok pemimpin. Dan dalam formasi 3 bek yang diusung Patrick Kluivert, posisi bek kiri dengan visi dan ketenangan fisik adalah sektor yang bisa langsung jadi milik Pascal. Dengan kualitas, pengalaman, dan harga yang tak main-main, Pascal bisa jadi pondasi baru untuk lini belakang Garuda. Bukan hanya Pascal. Pascal memang jadi sorotan utama, tapi dia bukan satu-satunya bintang keturunan Indonesia yang sedang dibidik untuk memperkuat timnas Garuda. Saat ini ada sejumlah nama lain yang tak kalah menggiurkan. 1. Jayden Oosterwolde. Bek kiri Fenerbahce ini punya gaya main eksplosif. Bisa main di 3 posisi, fullback kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan. Usianya baru 23 tahun, tapi sudah langganan starter di klub raksasa Turki. Jayden punya darah Indonesia dari Suriname. Ia pernah menyatakan terbuka untuk bermain bagi Indonesia, meski masih berharap dipanggil Belanda. Saat ini ia tengah pemulihan cedera ligamen lutut serius. Tapi PSV Eindhoven kabarnya tetap tertarik, dengan potensi transfer 10-15 juta euro. Kalau PSSI berhasil membujuknya, Indonesia bisa punya salah satu bek kiri terbaik di Asia.
2. Miliano Jonathans. Winger lincah berdarah Depok ini baru pindah dari Vitesse ke FC Utrecht. Kaki kirinya mematikan. Posisi favoritnya adalah sayap kanan. Selama di Divisi 2 Belanda, Miliano mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 laga. Impresif untuk pemain muda usia 20 tahun. Tahun lalu ia sudah datang ke Jakarta, bertemu staf Kemenpora, dan menyatakan terbuka untuk proses naturalisasi. Dengan kemampuannya, Miliano bisa jadi senjata baru di sektor sayap, sesuatu yang sering jadi titik lemah timnas. 3. Tristan Goijer. Lulusan Akademi Ajax ini sempat tampil reguler di Jong Ajax sebelum dipinjamkan ke Zwolle. Fleksibel, bisa main di kanan, tengah, kiri, bahkan gelandang bertahan. Sayangnya, musim ini ia cedera lutut cukup serius. Tapi kabarnya musim depan ia akan kembali ke Ajax. Tristan berdarah Maluku dan sudah menyatakan minat membela timnas. Dengan fleksibilitasnya, ia bisa jadi pemain penting untuk rotasi dan taktik Kluivert. 4. Mauro Zylstra. Striker muda berpostur 1,8 meter ini bermain untuk FC Volendam U21. Berdarah Bandung, Mauro punya insting gol tajam, 15 gol dan 4 assist dari 22 laga musim ini. Dia sudah menyerahkan berkas naturalisasi dan dalam proses. PSSI melihat Mauro sebagai proyek jangka panjang untuk posisi striker nomor 9. 5. Adrian Wibowo. Lahir di Los Angeles, berdarah Surabaya, performa gemilangnya di MLS Next Pro membawanya ke tim utama LAFC untuk musim 2025. Adrian bermain di posisi winger kanan, kaki dominan kanan, dengan gaya cepat, lincah, dan teknikal. Musim lalu, ia mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 laga. Sudah mencatat 2 penampilan bersama tim utama LAFC. Meski pernah bela tim U17 AS, Adrian masih terbuka untuk panggilan timnas Indonesia. Akhir kata, ini baru awal. Jika Pascal benar-benar bergabung, Indonesia akan tampil beda saat melawan Cina dan Jepang. Dan kalau kita lolos ke round 4, saatnya habis-habisan dengan skuad mewah dan kualitas yang tak perlu diragukan. Ketika darah keturunan berpadu dengan rasa bangga membela merah putih, itulah saat dunia mulai menoleh ke Indonesia. Bukan karena kejutan, tapi karena ancaman.